bukan hanya kita bisa merasakan hadirat Tuhan sekarang, tapi kita rindu kita bisa bertemu dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Amin. Siapa yang merindukan hal itu? Boleh angkat tangan. Kita semua merindukan, kita bisa someday kita akan masuk ke surga. Kita bertemu muka dengan Tuhan. Itu kerinduan kita. Banyak firman, banyak ayat-ayat di dalam firman Tuhan itu menyinggung tentang hal itu. Tapi ada banyak juga yang saya itu kadang-kadang nggak ngerti. Kadang-kadang saya itu baca itu maksudnya apa ya? Kenapa kok kayak gini? Kenapa kok kayak gitu? Ada banyak hal yang menjadi tanda tanya buat saya. Salah satunya saudara, itu yang saya ambil pagi hari ini. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan di dalam Matius 19. Ini temanya, True Imitators. Maksudnya apa? Nah, maksudnya gini. Kalau kita baca seluruh perikop Matius 19, ini supaya info aja saudara, itu tadi lagunya bukan ngambil dari, wah ini kok lagunya ini lagu dunia ini. Bukan saudara, itu lagunya Planet Shakers. Jadi kalau yang mau kepingin juga ini, itu lagunya Planet Shakers, saya lupa judulnya apa. Tapi itu lagunya Planet Shakers, jadi itu tenang aja, itu bukan lagu dunia saudara. Kalau kita baca Matius 19 keseluruhan, ini mencakup juga tentang menyinggung tentang hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga. Kalau kita baca di sebelumnya itu, kalau kita baca yang di awal-awal ya saudara, di awal-awal, bagian awal dari Matius 19, itu tentang orang Farisi itu mendebat Tuhan Yesua tentang pernikahan, perkawinan. Sampai menyinggung juga tentang Musa menerbitkan surat cerai dan segala macam, pokoknya itu segala macam, itu ada di situ. Dan di akhir Matius 19 itu kalau saudara perhatikan, itu menceritakan tentang ada seseorang yang memegang peranan penting di pemerintahan waktu itu. Dia datang ke Tuhan Yesua. Dia tanya, Tuhan, aku ini sudah melakukan semuanya. Seluruh perintah Musa itu udah aku lakuin. Wow, Tuhan bilang bagus. Jadi sekarang jual semua milikmu, ikutlah aku. Tuhan bilang gitu. Langsung pemuda itu mundur saudara. Karena apa? Karena banyak hartanya. Dibilang seperti itu. Itu juga menyinggung tentang kerajaan surga. Di situ Tuhan Yesus sampai menyinggung sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sampai Tuhan Yesus bilang gitu. Tapi kita nggak bahas itu pagi hari ini. Kita bahas yang ada di tengah-tengahnya. Yang kecepit saudara ceritanya. Yang seringkali ya kita sering dengar cerita ini tapi kita mungkin nggak terlalu pay attention ke cerita ini. Cerita apa? Kalau kita boleh baca itu mulai ayat yang ke-13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesua supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, biarkan anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Saya sempat agak bingung, kenapa kok ini cerita ini kayaknya di bahasa ininya, saya takut salah saudara kalau ngomong bahasa Jawa. Soalnya saya kadang-kadang cuma tahu artinya tapi nggak tahu detail. Saya dikoreksi beberapa kali karena artinya agak begitu kurang baik ya. Tapi ini saya maaf, saya nggak tahu arti sebenarnya. Tapi ini kok kayaknya cerita ini tuh disempalin ya. Disempalin itu apa? Dipaksa apa ya? Disisipkan gitu ya. Disisipkan. Kayaknya it's not belong di tengah-tengah ini, tapi kayaknya disisipkan.
Dan cuman 3 ayat. Cuman 3 ayat bahasnya. Yang sebelumnya itu panjang sekali sampai 12 ayat. Yang sesudahnya itu juga panjang lagi sampai ayat ke-30. Tapi untuk cerita ini cuman singgung 3 ayat. Saya pernah wondering waktu saya kecil, saya tanya sama papa saya, kenapa kok anak kecil yang bisa masuk surga? Berarti orang besar enggak bisa masuk surga? Itu pertanyaan saya waktu kecil. Dan seringkali orang itu nyinggungnya apa? Oh ya, karena anak kecil itu karakternya itu masih murni. Anak kecil itu belum berbuat dosa. Iya benar memang, saya enggak nyalain itu. Tapi pagi hari ini saya pengen ngeliat, saya pengen ngajak saudara untuk ngelihat dari point of view, dari angle yang lain. Kenapa anak-anak kecil? Ini menarik. Karena itu saya pagi hari ini, sebelum kita lebih ini dalam saudara, saya akan minta bantuan supaya kita bisa lebih ngerti. Bantuan supaya kita tahu kenapa kok anak-anak kecil, ya kan? Kalau kita mau tahu kenapa anak-anak kecil, maka kita juga harus lihat dulu. Saya ajak kita lihat dulu ke belakang, gimana sih anak-anak kecil itu? Apa yang mereka lakukan? Apa yang menjadi keistimewaan mereka, ya kan? Oke, saya undang. Nah, adik-adik yang ada, jangan malu-malu ya. Ini saya cuma ambil beberapa saudara. Oke, boleh sebelah sini. Oke. Ini anak kecil ya, masih anak kecil. Kira-kira gini saudara. Kalau kita mau ke belakang sebentar, ya kan? Mungkin bisa di fade out sedikit. Oke. Siapa yang tahu ini anaknya siapa? Siapa yang tahu? Hah? Ya ibu? Mr. Matthew. Iya. Kenapa kok ibu bisa tahu kalau ini anaknya Mr. Matthew? Wajah-wajahnya ya, wajah-wajahnya apa? Kenapa? Mirip ya. Kalau saya bilang ini anaknya Pak Ivan Sutopo, kira-kira percaya enggak saudara? Oh, ketawa ya. Enggak percaya ya? Iya. Ini anaknya Mr. Matthew sama Ibu Patricia. Kalau yang ini, namanya siapa? Ica. Siapa yang tahu ini anaknya siapa? Pak Ivan Sutopo. Yang ini anaknya Pak Ivan Sutopo baru ya. Kenapa kok bisa tahu kalau ini anaknya Pak Ivan Sutopo? Mirip mamanya, ya kan? Kalau ini boleh tahu namanya? Leo, ya. Ada yang tahu ini anaknya siapa? Kalau saya bilang ini anaknya Mr. Matthew, kira-kira percaya enggak? Enggak, dia enggak percaya saudara. Ya. Kalau ini, sorry. Ini namanya siapa? Felicia. Wah, ini kelihatan dari wajahnya ini smart ini ya, ini jenius nih. Anaknya siapa kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau saya panggil mama papanya ke depan pasti, oh iya itu anaknya gitu ya kan memang. Kalau saya bilang ini mungkin anaknya Pak Edi Cahyadi yang soundman itu. Percaya enggak? Enggak percaya. Soalnya apa? Enggak ada mirip-miripnya ya kan. Iya, ini anaknya Dokter Andi sama Bu Maria ya kan. Kelihatan jenius gitu sudahnya. Wah, kayaknya scientific gitu ya. Oke, itu sebentar kita akan bahas lebih lagi. Terima kasih adik-adik ya sudah bantu. Thank you. Boleh kasih tepuk tangan buat anak-anak kita yang ada di LECC. Menarik. Itu salah satunya. Kita bisa tahu itu anaknya siapa karena mirip sama Mr. Matthew ya kan. Kalau saya bilang itu anaknya Pak Edi nggak mungkin, rambutnya pirang ya kan, nggak ada miripnya sama sekali.
Sama, ini kita masuk semakin dalam. Apakah, saya kasih pertanyaan satu ya, apakah orang lain bisa tahu kalau kita ini anaknya Tuhan? Apakah orang lain kalau ngelihat kita, oh iya itu anaknya Tuhan ini? Tahu mereka. Atau kalau orang lain ngelihat kita, diberitahu sama orang lain, itu anaknya Tuhan. Masa? Gak percaya dia. Masa sih itu anaknya Tuhan? Gak mungkin. Gak mungkin. Saya kasih satu foto ya saudara. Mungkin bisa ditayangin slide berikutnya. Saya sengaja ini, saya mau godain mamanya ini. Jadi anak kecil itu memiliki kemiripan sama orang tuanya. Ada kemiripan dengan orang tuanya. Nah ini saya sengaja godain mamanya, ya kan? Wah ganteng sekali. Yang kiri atas itu ya, wah ganteng sekali. Enggak saudara. Ini apps ini buat main-main aja sih. Ternyata buat main-main, karena apa saya taunya, kalau kita klik terus, angkanya pada berubah terus. Fotonya tetap tapi angkanya berubah. Saya ambil yang punya saya angkanya paling gede. Curang ya saudara ya. Tapi memang ada kemiripan gitu ya kan. Orang bakalan tahu, kalau waktu kecil, waktu bayi ngelihat katanya, wah ini kayak mamanya ini. Tapi dari kecil bobonya istri saya itu sudah bilang, wah ini nggak ada mirip-miripnya mamanya, ini wes diambil papanya semua, persis ambil papai kata gitu, ya kan? Karena apa? Ya karena itu anak saya memang, karena itu anak saya. Jadi seorang anak itu memiliki kemiripan dengan orang tuanya, salah satunya itu. Tapi bukan itu jawabannya, kenapa mereka empunya kerajaan surga. Bukan hanya itu. Kenapa mereka empunya? Bisa Tuhan sampai bilang, karena mereka inilah yang empunya, orang-orang yang empunya kerajaan surga. Kita gali lebih dalam lagi. Dan ayat ini, cerita ini, itu tuh muncul bukan cuma di Matius, saudara. Itu sampai muncul di kitab-kitab lain juga. Tidak cuma 2 kali, tapi lebih dari 2 kali munculnya. Di 2 kitab yang beda. Muncul cerita ini dan sama cuman pendek. Cuman 2-3 ayat yang mereka ambil. Yang mereka tulis di situ. Nah kita akan baca sama-sama versi punya Lukas. Kalau saudara mau buka, mau lihat versi bahasa Indonesianya itu ada di Lukas 18 saudara. Kita buka sama-sama ya. Kita bandingkan. By the way, yang tadi Tuhan Yesus itu waktu ada terjemahan lain di Markus itu bahkan dikatakan waktu murid-murid itu nggak boleh anak-anak itu deket-deket sama Tuhan Yesus gitu ya kan, nggak boleh deket-deket sama, nggak boleh mendekat ke Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus itu dikatakan di Markus yang tulis itu sampai Tuhan Yesus itu indignant, itu artinya marah, and pain, dan sakit. Sampai Tuhan Yesus itu marah dan sakit. Kenapa kok nggak boleh anak-anak ini? Sampai kayak gitu. Ini cuman sedikit aja ya, sedikit saya singgung sedikit. Kalau kita buka sama-sama di Lukas 18. Lukas 18 kalau saudara baca mulai ayat 15 sampai 17. Ceritanya sama. Tapi saya akan singgung sedikit, saya akan bandingkan dengan versi Amplified sedikit. Now they were also bringing even babies, bahkan anak kecil bayi kepada Tuhan Yesus, that he might touch them, supaya Tuhan Yesus itu menjamah mereka. And when the disciples noticed it, they reproved them. But Yeshua called them, the parents, to him. Tapi Tuhan Yesus panggil orang tuanya, ayo enggak apa-apa, ke sini, ya kan? Saying, katanya, allow the little children to come to me and do not hinder them. For to such as these belongs the kingdom of God.
Kalau kita lihat sama-sama, to come, datang kepada. Kalau di versi Indonesianya kan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Nah, saya kasih tahu sedikit, kalau di bahasa Yunaninya, datang di situ, itu erchomai. Erchomai. Datang, mendatangi. Tapi bisa juga artinya, ternyata saudara, artinya itu luas. Bisa juga artinya itu to go, mendatangi. Tapi bisa juga artinya to follow, mengikuti. To follow, mengikuti. Oke, kita teruskan sedikit. Kita simpan. Truly I say to you, whoever does not accept and receive and welcome the kingdom of God, like a little child does, shall not in any way enter it at all. Nah, di situ saya juga kasih bold. Accept, receive, welcome itu sebetulnya jadi satu di bahasa aslinya. Bahasa aslinya itu dekomai. Dekomai. Artinya apa? Artinya embrace. Embrace itu menerima, memeluk. Tapi bisa juga artinya to learn. Mempelajari, belajar. Kalau tadi izinkan anak-anak kecil itu datang kepadaku, itu bisa juga to follow, mengikuti. Mengikuti. Dan kalau di bawahnya, whoever does not accept, tidak menerima itu bisa embrace dan bisa belajar. Menerima itu belajar. To learn. Kalau kita perhatikan, kalau kita simpulkan, dari kata-kata ini aja, kita bisa simpulkan sesuatu. Ada salah satu sifat anak kecil di sini yang bisa kita simpulkan, yang bisa kita rangkum dari to follow dan to learn, mengikuti, mempelajari, mengikuti, mempelajari. Soalnya saya kapan itu saudara, saya agak kurang bisa pas gitu ya. Waktu saya diberitahu, iya anak kecil itu karakternya soalnya masih pure, masih dia belum berbuat dosa, dia bahkan anak kecil itu tidak bisa berbuat jahat. Dibilang seperti itu. Tapi kalau yang saya perhatikan, anak kecil bisa nggak berbuat jahat? Bisa. Bisa. Saya waktu itu lihat ada satu foto yang dikirim teman saya. Foto tentara Palestina. Tentara Palestina, dia itu ngelatih ibu-ibu dan anak-anak kecil. Pegang senapan, saudara. Dan anak-anak kecil, masih kecil-kecil. Saya tuh, saya terima gitu, ngeri. Anak kecil-kecil pegang senapan. Itu yang mereka lakukan supaya tentara Israel itu kesulitan. Supaya tentara Israel itu enggak langsung, sulit. Tembak anak kecil, tembak wanita itu enggak etis. Itu yang mereka lakukan. Apakah maunya mungkin anak kecil? Saya enggak tahu. Tapi ada yang ngelatih. Ada yang ngajarin. Ini bisa kita simpulkan. Mempelajari, mengikuti. Ada satu sifat anak kecil yang mutlak semua anak ngelakuin ini. Yaitu apa? Meniru. Imitate. Meniru. Seperti tadi saya bilang ya kan, dia niru, pegang senapan itu kayak apa, ini caranya gimana, dia niru. Dia niru. Kalau kita, sebentar saya kasih contoh, anak kecil itu gimana? Bahkan kalau yang tadi dikatakan even babies katanya, ya kan, even babies. Saya mau kasih tunjuk sedikit, ada slide berikutnya mungkin. Ini saya ambil dari Instagram. Boleh slide berikutnya?
Saya comot saudara, saya cuma pengen kasih tahu, ya kan? Anak kecil itu sukanya niru. Katanya ini yang foto yang kiri atas itu waktu awal-awal dulu. Semua orang pada bilang, wah persis mamanya, enggak persis papanya. Bahkan adik saya itu suka godain saya, ya kan? Wah ini kayak Civan-Van, enggak ada mirip-miripnya sama Koko, katanya gitu. Saya enggak terima saudara. Saya cari, semalaman saya cari foto, ya kan? Saya cari foto saya, terus saya foto anak saya, supaya saya foto sebanyak mungkin supaya mirip sama foto itu. Jadinya kayak gitu. Wah, siapa bilang itu enggak mirip, ya kan? Siapa bilang katanya enggak kayak papanya gitu. Enggak bisa bedain, ya kan? Mirip papanya. Wow. Terus foto berikutnya yang sebelah kanan atas itu saya juga ambil dari Instagram saya. Itu waktu itu bukan kita enggak acting-actingan saudara itu, enggak. Tapi waktu itu saya itu lagi pusing. Saya lagi pusing susun structure di structure pelayanan di sini. Saya lagi pusing gini saya kerjain di laptop. Dia itu langsung gini. Oh, Elliot juga punya laptop katanya kan. Mana laptopnya Elliot? Mana laptopnya Elliot? Dia itu dikasih ada kado. Laptopnya itu. Nah, itu yang warna orange itu ya kan. Laptopnya diambil. Wah, dia langsung ambil, dia naik ranjang, dia buka. Langsung dijejer saya gitu ya kan. Dipasin saudara sampean, dipas-pasin gini, wah sama. Terus dia kerja, tapi laptopnya itu malah bikin saya pusing. Kenapa? Bunyinya wah tambah, tapi dia itu kayak cerita. Oh ini ada ikannya, ini ada apa. Dia tambah kayak gitu saudara. Saya itu yang stres, mestinya tambah stres, tapi ya saya ketawa juga ya kan. Terakhirnya memang nggak terlalu stres gitu ya, untungnya kayak gitu ya kan. Anak kecil lu niru, pengennya sama gitu ya kan. Berikutnya itu juga sama. Saya enggak mengarahkan dia main drum, suka sama drum, suka sama ini, enggak. Tapi waktu dia lihat foto saya, ini apa ini? Drum gitu ya kan. Destak dia bilang gitu. Akhirnya dia drumnya yang itu dibeliin sama uncle-nya ya kan. Wah, dimainin terus saudara. Hari ini drumnya itu sudah jebol. Yang di atas itu sudah jebol, enggak karuan. Sudah headnya itu sudah sobek semua, udah enggak karuan, enggak bisa dimainin. Tapi dia masih tetap mau mainin gitu ya kan. Akhirnya kita belikan drum yang beneran. Ada drum yang beneran tapi kecil, set yang kecil gitu. Akhirnya sampai kita belikan gitu ya kan. Karena ngelihat dia interest banget gitu, sama drum dia interest banget. Kalau saya tunjukin fotonya yang ini, wah suka dia. Itu Dedi yang main destak di atas, ini Elliot main destak katanya gitu ya kan. Dia senang banget. Terus kita juga sukanya itu kalau saya pakai baju apa, dia punya baju mirip, dia maunya pakai itu. Saya pakai sabuk, dia sabuknya Elliot, mana sabuknya Elliot ya kan. Dia tiru, terus sama ya sama, tos ya. Sukanya kayak gitu saudara. Anak kecil, dia selain mirip dengan orang tuanya, dia suka niru orang tuanya ngapain. Ini juga hati-hati kita yang orang tua ya kan. Saya juga dengar ada cerita, papanya ini kalau di jalan mungkin emosi gitu ya. Wah dipotong gini, papanya langsung wah gitu ya kan, keluar. Dipotong gitu ya kan, dia langsung wah gitu. Anaknya denger, niru loh saudara. Anak kecil tuh niru, cepet banget, gak ada yang ngajarin. Mereka tiru langsung, mereka imitate langsung. Itu yang mereka lakukan. Slide berikutnya, gak cuman saya yang ditiru, istri saya juga ditiru. Lihat itu, yang atas. Gak ada yang nyuruh dia kayak gitu ya kan. Istri saya cuma gini, dia ikut-ikut tangannya gini ya kan. Nanti disuruh apa tangannya, dia ikut-ikut ya kan. Bawahnya itu dia gini ya kan. Ikut-ikut. Dia suka imitate sesuatu. Itu nature-nya anak kecil. Dan kalau kita simpulkan dari tadi, to follow, to learn. Itu imitate, meniru sesuatu. Nah ini kan anak saya ya kan, kalau mungkin enggak ini, saya juga punya contoh saudara yang lain. Mungkin bisa disiapin ya. Sudah siap? Bisa ditayangkan?
kita akan belajar lebih dalam. Kenapa imitate? Suaranya? Oh, ini saya dapat. Ini seorang ayah ya kan. Kita bisa lihat ini. Itu papanya kayak gitu ya. Ini masih bayi loh. Bisa tiru, bayi loh masih an. Can you do it? Achoo! Achoo! Oke, mungkin bisa video berikutnya. Sorry, bukan ini. Nggak ada lagi ya. Ini dia. Kalau tadi itu contohnya yang baik, mereka bisa tiru yang baik. Tapi saudara lihat yang ini. Kecil itu masih polos, benar, yes. Mereka itu seperti kertas yang masih kosong, benar. Justru itu peran kita juga, saudara, sebagai orang tua. Nah, mereka juga tiru sama kayak papanya. Ekstrim, kebangetan, jangan sampai ada di sini. Jadi kalau kita balik ke ayat yang tadi di awal. Kenapa anak-anak kecil itu Tuhan bilang jangan halangi anak-anak kecil itu, mereka orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan surga. Salah satu sifatnya anak kecil apa? Yang paling menonjol, dan ini mungkin semua anak kecil ngelakuin seperti ini. Dan Tuhan juga ternyata mengharapkan kita melakukan hal ini. To learn, to follow, mengikuti, mempelajari, meniru, imitate. Imitate, anak kecil cepat banget seperti tadi ya.
Itu ekstrem juga. Makanya kita nggak bisa ngelarang kalau misalnya ngelihat anak kita mungkin melakukan apa yang kita lakukan, waduh agak sulit ngelarangnya. Tapi kenapa kok Tuhan kasih value ini? Kenapa Tuhan itu ingatkan? Jawabannya salah satunya yang gamblang saudara, itu Rasul Paulus sempat singgung. Kalau kita lihat sama-sama di 1 Korintus 11 ayat yang pertama, itu dikatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini saya mohon maaf, ini versi NASB. NASB itu a New American Standard Bible, bukan ESV ya. Di 1 Korintus 11 ayat 1 ini, be imitators of me, just as I also am of Christ. Imitators. Kalau saudara lihat di King James itu memang follower. Tapi kalau saudara baca versi Greeknya itu dikatakan mimetes. Mimetes itu artinya apa? An imitator, peniru, imitator. Kayak jiplakannya saudara. Kayak jiplakannya. Ini yang Tuhan mau. Kalau kita bilang kita ini anak-anak Tuhan, maka bisakah orang lain itu melihat kita ini memang anak Tuhan? Ada miripnya enggak? Caranya gimana? Simple. Be an imitator of Christ. Jadilah imitator, peniru, jiplakannya Kristus. Jadilah jiplakannya Kristus. Dalam hal apa? Di firman Tuhan itu banyak dibahas. Kalau saya cepat aja ya saudara. Kalau kita lihat di Filipi 2 ayat 5, itu ditulis, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yeshua. Versi Amplified katakan, let the same attitude to sikap, and purpose, kepentingan kita, tujuan kita, and humble mind, pikiran yang rendah hati. Be in you, ada di dalam engkau, which was in Christ, seperti juga ada di dalam Kristus. Let him be your example in humility. Biarlah Kristus itu menjadi teladanmu di dalam kerendahan hati. Kalau kita juga lihat di Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau kita lihat versi Amplified-nya, itu ditulis your moral excellence, moral kita, and your praiseworthy, noble and good deeds. Mulia, yang mulia. And honor and praise and glorify your Father who is in heaven. Kalau kita lihat juga di Matius 5 ayat yang ke-20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Versi Amplified katakan, unless your righteousness. Kapan itu kita belajar righteousness itu apa? Righteousness adalah truth in action. Kebenaran yang sebenarnya dari Tuhan itu yang kita lakukan. Itu righteousness. Unless your righteousness is more than that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Versi The Message katakan, unless you do far better than the Pharisees in the matters of right living. Kalau kamu nggak lebih baik dari orang-orang Farisi dalam hal hidup yang benar, a right living, the matters of right living, kita nggak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dari semua itu kalau kita simpulkan, semua itu ada dalam diri Tuhan Yeshua. Itu semua value-value itu ada dalam diri Tuhan Yeshua. Jadi kalau kita set standar kita lihat Tuhan Yeshua seperti apa.
dan kita ini mengikuti apa yang dia lakukan, kita aman, saudara. Kita aman. Dan itu yang Tuhan mau. Kayak tadi ayat yang di 1 Korintus 11 ayat 1. Gampang ingatnya ya. 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 1 ayat 1 gitu ya kan. 1 semua, saudara. Be imitators of me, just as I also am of Christ. Paulus bilang, jadilah jiplakanku. Seperti aku ini juga jiplakannya Kristus. Ikuti teladanku, Rasul Paulus bilang. Itu ayat yang terkenal. Kenapa Tuhan itu kasih value seperti ini? Karena dia nggak pingin, pertama, namanya itu dipermalukan. Dia pingin namanya itu dipermuliakan, bukan dipermalukan. Seringkali ini yang hilang dari orang-orang Kristen. Kita yang bilang kita itu Christian, pengikut Kristus. Kita ini jiplakannya Kristus. Tapi apakah orang bisa ngelihat kalau kita ini anaknya Tuhan? Itu pertanyaannya. Apakah kita ini sudah jadi jiplakannya Tuhan? Itu pertanyaannya. Ada satu cerita, terkenal banget. Memang ada beberapa pihak bilang, katanya, wah itu cerita kan bukan orang percaya. Tapi dari cerita ini kita bisa belajar sesuatu, saudara. Ceritanya tentang siapa? Orang terkenal. Namanya Mahatma Gandhi. Mungkin saudara pernah dengar ceritanya. Dia itu sudah mengambil keputusan kalau dia mau percaya Tuhan Yesus. Luar biasa enggak? Luar biasa, amazing. Dia yang punya influence yang luas. Dia mau percaya karena dia apa? Lihat, dia baca firman Tuhan dan dia baca khotbahnya Tuhan Yesus di atas bukit. Ini amazing, ini value yang luar biasa dia bilang. Tapi dia punya quotes yang terkenal. I don't reject your Christ, I love your Christ. It is just that so many of you Christians are so unlike your Christ. Ini quotes-nya dia yang terkenal banget. Aku enggak nolak Kristusmu. Aku mengasihi Kristusmu. Wow. Ini cuma banyak dari orang-orang Kristen tidak seperti Kristusnya. Kenapa dia sampai bisa bilang kayak gitu? Kenapa? Ceritanya kayak gini, yang buat yang nggak tahu ya, yang sudah tahu mungkin nggak apa-apa. Ceritanya waktu dia di Afrika Selatan, dia itu setelah dia baca tentang khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, dia itu pengen tahu lebih tentang Tuhan Yesus ini kayak apa. Dia datang ke gereja, saudara. Dia datang ke gereja. Tapi di depan gereja, pendetanya bilang apa? Pendetanya bilang seperti ini. Where do you think you are going, kafir? Kamu pikir kamu ini kemana, orang kafir? Katanya gitu. Pendetanya bilang kayak gitu. There is no room for kafirs in this church. Tidak ada tempat buat orang kafir di dalam gereja ini. Get out of here or I'll have my assistants throw you down the steps. Kamu pergi aja atau aku panggil asistenku untuk ngusir kamu keluar. Kalau kita jiplakannya Kristus, apakah kita akan ngomong seperti itu? Apakah kita akan bersikap seperti itu? Kalau seandainya waktu itu Gandhi ke gereja, dia ketemunya Tuhan Yesus di depan pintu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Itu patokan kita. Itu patokan kita. Seringkali ini yang banyak anak-anak Tuhan lakukan. Minggu lalu, kalau saudara yang datang siang, Pastor Daniel kan katakan tentang apa? Perubahan karakter. Perubahan karakter. Dia banyak menekankan perubahan karakter. Aku waktu jadi Kristen memang karakterku belum diubah. Itu proses, yes. Tapi itu harus berubah. Eventually berubah menjadi karakter
Kristus. Karakter Kristus. Bukan berarti juga saudara seperti ini. Saya lihat ada orang-orang Amish, ya kan? Orang-orang Amish yang tinggal ada di beberapa daerah. Mereka itu menolak teknologi. Mereka itu pokoknya hidup katanya sederhana. Dan mereka memegang value firman Tuhan. Mereka pegang value firman Tuhan. Bahkan kalau mereka disakiti, mereka itu enggak bales. Tapi ada hal-hal juga. Hal-hal lain yang terjadi di balik itu. Ada banyak hal yang terjadi yang enggak sesuai dengan firman Tuhan. Misal kalau seperti ini, kelihatannya baik. Maksud saya itu jangan cuma kelihatannya baik. Kita menaati hukum-hukum di depan. Tetapi hati nurani kita enggak jalan. Conscience kita mati. Karakter kita enggak diubahkan. Kita cuma menaati hukum-hukum aja. Tapi karakter kita enggak berubah. Ini yang seringkali juga menjebak beberapa orang percaya. Kalau kita lihat sekarang lagi ricuh ya kan. Anggota DPRD dengan Bapak Gubernur. Banyak orang juga nggak setuju. Katanya, wah itu Pak Gubernur, katanya gubernur kok nggak punya etika, nggak punya ini. Katanya kayak gitu. Kelihatannya sepertinya banyak orang Kristen juga yang ngomong kayak gini. Iya kok orang Kristen kayak gitu ya. Tapi kalau kita mau mundur, saya bukan membela dia, enggak. Saya cuma trying to be fair, saudara. Kalau kita mau mundur sedikit, kita lihat dalam pandangan yang lebih luas. Dalam pandangan yang lebih luas. Waktu zaman Tuhan Yesus juga pernah marah. Karena apa? Karena ada pedagang di bait Tuhan. Tapi kenapa dia marah sama pedagang itu? Karena satu, korupsi. Pedagang-pedagang itu melakukan korupsi. Itu yang buat Tuhan Yesus itu marah. Dia porak-porandakan dagangan mereka. Tuhan Yesus berdiri di atas kebenaran. Sulit. Tidak gampang, memang tidak gampang. Tapi kalau saya lihat, saya mundur, saya lihat. Itu yang sedang Bapak Gubernur itu lakukan. Dia pengen supaya ada kebenaran itu ditegakkan. Supaya yang koruptor-koruptor itu dipinggirkan. Supaya memang benar-benar uang rakyat ini dipakai untuk sesuatu yang jelas, yang baik, yang bermanfaat untuk rakyat. Kalau saya lihat. Itu masing-masing pendapat, banyak yang bersilang pendapat. Tapi kalau saya lihat, sebenarnya dia tidak salah saya bilang. Tuhan Yesus dulu juga nggak suka sama koruptor. Tuhan Yesus juga nggak suka sama orang-orang yang kelihatannya baik di luar, hidup keagamaannya baik. Sampai Tuhan Yesus bilang sama orang Farisi, kamu itu ular beludak, seperti kuburan. Wow, ngeri saudara. Kalau saudara bilang itu sama orang di luar ya kan, wah bisa bertengkar saudara. Tuhan Yesus bilang seperti itu, karena dia tidak suka hal-hal seperti itu. Ini yang harus kita resapi. Standar kita, perilaku kita, itu standarnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan apa? Kalau kita kembalikan tadi ayat yang tadi, kenapa anak kecil empunya kerajaan surga? Kita kalau mau masuk ke kerajaan surga, kita jadilah seperti anak kecil. Kalau saya boleh kasih satu kalimat yang gamblang. Jadilah seperti anak kecil, kita jadi kayak anak kecil, kita meniru. Meniru siapa? Meniru Bapak kita, Tuhan kita, Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan, karakter apa yang dia punya. Bukan cuman hukum-hukumnya aja saudara, tapi lebih kepada
pribadi Tuhan Yesus itu seperti apa. Kalau kita tiru Tuhan Yesus sepenuhnya, pribadi Tuhan Yesus seperti apa, otomatis hukum-hukum yang ada itu semuanya dipenuhi juga. Itu yang Tuhan Yesus lakukan, itu yang Tuhan Yesus katakan. Aku datang bukan untuk memusnahkan Taurat. Aku datang untuk menggenapi. Make it whole, dibilang. Membuat menjadi utuh. Karena memang tidak segampang itu. Mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Punya karakter seperti Tuhan Yesus. Tidak segampang itu. Tapi ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Dan intinya kalau kita simpulkan semua, kenapa kita harus memiliki karakter seperti anak kecil? Kalau kita buka sama-sama di Roma 8. Ayat yang terkenal itu ayat 28. Tapi kita akan baca ayat berikutnya. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kalau kita lihat versi Amplified, menjadi serupa dengan gambaran anaknya, molded into the image of his son. Dibentuk sampai serupa seperti gambaran anaknya. Dan dalam kurungnya ini yang luar biasa. And share inwardly his likeness. Dan memiliki kemiripan. Inwardly itu ngomong apa yang ada di dalam. Bukan outward. Tapi inward. Apa yang ada di dalam. Ini ngomong tentang karakter. Ini ngomong tentang cara berpikir. Ini ngomong tentang mentality. Jadi kita harus share kemiripan. Kita harus punya kemiripan dengan Tuhan Yesus. Terutama apa yang ada di dalam Tuhan Yesus. Kita harus punya semua itu. Baru kita akan melihat yang terakhir, paling akhir di ayat yang ke-30, mereka itu juga dimuliakannya. Di Amplified, he also glorified, raising them to a heavenly dignity and condition or state of being. Kita dibawa naik. Kita dibawa ke surga. Kita bisa bertemu dengan Bapa di surga. Sama. Jadi seperti anak-anak, empunya kerajaan surga. Sama. Kalau kita dibentuk seperti gambaran anaknya, di Roma 8 ini, dan kita memiliki kemiripan dengan Tuhan Yesus, maka kita juga akan, he also glorified, dimuliakan. Kita akan juga masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kenapa anak-anak? Kenapa anak-anak? Kesimpulannya, karena anak-anak imitator. Mereka imitator terbaik. Mereka meniru itu cepat banget. Ngelihat sesuatu mereka bisa tiru. Enggak cuma yang baik, yang buruk juga. Sama. Tuhan ingin kita ini jadi imitatornya. Tuhan ingin kita itu share kemiripan dengan Dia. Tuhan pengen. Kalau saudara, kalau gali lebih dalam lagi ya, mungkin saya juga bisa undang teman-teman main musik. Kalau saudara cermati lebih dalam yang di Roma 8, Tuhan Yesus itu menjadi yang sulung. Maksudnya apa? Di antara kita semua, Dia yang sulung. Kita ini berarti berikutnya, saudara. Artinya apa? Dia yang sudah masuk ke surga. Dia sudah bisa masuk ke surga.
Jadi kalau kita mau masuk ke surga, kita tinggal lihat dia, kita tiru langkahnya, kita akan masuk ke surga juga. Itu artinya yang sulung, dia sudah masuk duluan. Kalau saudara mungkin ikut tour, ya kan, ikut tour. Dan ada tour guide-nya. Biasanya kalau ke Holy Land, saudara, ke Holy Land ini susah banget ya kan, kayaknya ketakutan gitu, mau masuk itu ketat banget, segala macam kayak gitu. Ditanya macam-macam, katanya dari Indonesia ini agak sulit apa segala macam gitu. Tapi kalau ada tour guide-nya, biasanya dia yang pertama masuk, dia yang isi-isi semua, dia yang kasih tahu, ngisinya gini loh ya, ngisinya gini loh ya. Pokoknya persis loh ya, jangan dicawang-cawang yang lain. Jangan ditik yang lain. Pokoknya persis seperti ini. Terus dia maju ke imigrasi, petugas imigrasi. Terus kita tinggal lihat dia ditangkap apa enggak gitu ya. Kalau dia ditangkap, wah saudara siap-siap lari mungkin ya. Enggak, biasanya enggak saudara. Tapi dia kalau sudah masuk duluan, meskipun saudara kadang mungkin enggak bisa bahasa Inggris, saudara bisa kasih kode-kode, ya kan? Kadang-kadang ada, saya lihat, biasanya mohon maaf, saya itu merhatikan, biasanya ibu-ibu gitu ya kan, udah tegang duluan gitu ya kan, mau masuk, waduh, ini ya apa ini aku enggak bisa Inggris, ya apa ini nanti kalau aku ditahannya apa gini ya kan. Tapi kalau sudah tour guide-nya masuk, itu kayak lega mungkin dia. Wah paling enggak itu sudah masuk, boleh masuk. Kalau aku bawa kertas yang sama, aku ngisi hal yang sama, ya pasti boleh masuk dong, ya kan? Sama. Tuhan Yesus sudah masuk ke surga. Kalau kita mau masuk ke surga, dia yang sulung. Lakukan semua yang dia lakukan. Kita punya mentality kayak dia. Kita serap apa yang dia lakukan. Saya yakin kita juga akan masuk ke surga. Kenapa anak kecil? Kenapa kita harus jadi seperti anak kecil? Kita harus tiru Tuhan kita. Kita harus jadi mirip seperti dia. Sampai orang tuh bisa ngelihat, iya. Memang benar orang Kristen. Kayak Tuhannya. Wow. Jangan sampai kalau orang lihat, mau seorang Kristen, kok gak ada miripnya gitu ya kan, kayak tadi. Gak ada miripnya. Uangku dijak ambil dia. Gitu ya misal saudara. Dia lu misui aku. Masa dia itu orang Kristen. Mari kita jadikan Tuhan Yesus itu pusat perhatian kita. Kita jadikan Tuhan Yesus itu teladan kita. Kita jadikan Tuhan Yesus itu role model kita. Kita jadikan Tuhan Yesus itu yang kita tiru. Amin. Amin. Oke, saya undang kita semua bisa bangkit berdiri.